Oke, kita latihan kalau begitu. Betul. Bagaimana mengelompokkan ABCD dan interpretasinya? Silakan dibaca dulu teman-teman. PR-nya adalah atau tugasnya adalah tolong dikelompokkan ABCD-nya dan diinterpretasikan. Kayak dari sini nanti kita akan belajar bersama buat diagnosis gizinya. Ini kasusnya laki-laki usia 48 tahun. Dirujuk ke poligizi dengan diagnosis dislipidemia. Di kasus ini diagnosis sudah tegak ya, beda dengan kasus yang tadi sudah saya kasih sebelumnya ya. Jadi dia datang ke poligizi, diagnosis dari dokternya dislipidemia. Hasil pengukuran antropometri, karena sudah ke poligizi nih, berarti ini pasiennya rawat jalan ya. Berat badannya 71, tinggi badannya 160. Dicek darahnya, kolesterolnya 358, trigliseridanya 476, HDL-nya 44, LDL-nya 139. Fisik klinisnya, kebetulan yang dicek di sini hanya tekanan darahnya saja, 180/110. Tapi nggak ada udem. Dari hasil perkiraan asupan makannya, didapatkan energi 3.800 kilokalori, proteinnya 142,5 gram, lemaknya 105,5 gram, karbohidratnya 570 gram, dan natriumnya 3.000 miligram. Hati-hati teman-teman, ketika teman-teman mau mengambil diagnosis gizi yang berkaitan dengan pola makan, berarti asupannya itu tidak bisa teman-teman dapatkan hanya dari recall 1 hari. Metode untuk asupan makan banyak ya. Salah satunya yang lebih mudah untuk dipakai itu yang dietary history. Itu cukup mudah. Karena kalau kita pakai SQFFQ panjang, nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau cepat dan menggambarkan pola makan, itu bisa pakai dietary history. Kalau pakai recall 1 kali 24 jam, itu hanya menggambarkan daya terima. Karena bisa saja saat itu pas daya terimanya nggak baik. Kalau seandainya lagi mual ataupun muntah, dia nggak mau makan. Padahal sebenarnya pola makannya nggak begitu gitu. Jadi perkiraan asupan makan di sini ini didapatkan dari dietary history-nya. Energinya 3.800 kilokalori, proteinnya 142,5, lemaknya 105,5, dan karbohidratnya 570 gram, natriumnya 3.000 miligram. Lalu dari hasil wawancara memang terbiasa mengkonsumsi fast food, hamburger 12 kali per minggu, dan ternyata dia juga suka minuman manis 5 kali per hari. Banyak ya. Dan ternyata di sini dia punya riwayat penyakit sebelumnya, yaitu sudah sejak 10 tahun dia didiagnosis hipertensi, tapi dia tidak rutin konsumsi obat. Yuk, silahkan dikelompokkan dulu. Mana A, B, C, D, dan mohon diinterpretasikan. Yuk, silahkan boleh raise hand. Yuk, silahkan. Mungkin yang tadi menjawab, boleh menjawab lagi? Tidak, Bu Desti? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Silahkan dikelompokkan dulu mana kelompok antropometrinya, ya. Kemudian kelompok biokimianya, klinis, dan juga dietary. Yuk, Yuk, teman-teman. ini ada ada banyak nih ya Mbak Anissa ya. Ratu, Iya. Santi, Mm-mm. Rizal, Hairul Lutfi. Yuk. Yuk, ini semua udah dapat dietetik nih. Saya rasa pasti Nah, udah terlatih lah kalau membaca sudah sekilas terbiasa ya artikel. Mbak. Betul. Yuk, Ayo, gak usah takut salah loh ya. Masih sama seperti yang tadi loh ya. Saya masih punya 2 door prize lagi loh. mm-mm. Tuh, Bu Desti jangan lewatkan kesempatan teman-teman. Dapat door prize buku yang Bu Desti sudah terbitkan. Yuk, Yuk, mungkin boleh ada yang mau di-open dulu jawab. Nah, ini mikrofonnya. ada Linda. Silahkan, Mbak Linda. Langsung aja. Izin menjawab, Ibu. Iya, Untuk silahkan. Ya, yuk silahkan. untuk antropometrinya berat badan 71 kilogram, tinggi badan 160 cm dengan IMT-nya didapatkan 27 dengan status gizi obesitas. Kemudian untuk biokimia
ada kolesterol 358 mg per desiliter, kemudian ada trigliserida 476 mg per desiliter, HDL-nya 44 mg per desiliter, dan LDL-nya 139 mg per desiliter, di mana kolesterolnya itu tinggi, trigliseridanya tinggi, HDL-nya rendah, dan LDL-nya tinggi. Kemudian untuk klinisnya itu ada tekanan darah 180 per 110 mmHg, hipertensi, odemeknya tidak ada. Kemudian untuk dietary historinya, energi 3.800 kilokalori, proteinnya 142,5 gram, lemaknya 105,5 gram, karbohidratnya 570 gram, natriumnya 3.000 miligram. Untuk riwayat konsumsinya yaitu terbiasa mengkonsumsi fast food seperti hamburger 12 kali per minggu dan minuman manis 5 kali per hari. Oke, klien historinya Mbak Linda dikit lagi. Oh iya, untuk klien historinya pasien memiliki hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Linda atas jawabannya. Kita buka kuncinya ya. Oke, ini kuncinya teman-teman. Tadi outputnya adalah teman-teman akan membuat interpretasi dari penilaian status gizi atau assessment tadi menjadi problem. Oke. Tadi sudah disampaikan sama temannya ya. Nah, kalau di sini pada data assessment, balik lagi dilihat di NCPT-nya, karena terminologi assessment sekarang sudah ada gitu ya, tidak seperti zaman sebelumnya belum lengkap untuk terminologi assessment. Di sini sudah ada terminologi assessment. Antropometri AD1.1 itu kita dapatkan dari data berat badan dan tinggi badan. IMT-nya tadi 27 kata Mbak Linda. Hati-hati di sini ya Mbak Linda. Karena kalau kita merujuk ke standarnya baik itu Kemenkes, baik itu WHO, dia tetap angkanya adalah 27, paling tidak ada 0 di belakangnya gitu ya. Karena kalau nanti cuma 27 gitu ya. Nanti kalau pas di 27 dengan lebih dari 27 itu berbeda pengkategoriannya. Jadi kita harus declare satu angka di belakang komanya. Jadi 27,7 benar. Tadi pas pengkategoriannya adalah obesitas gitu ya. Lalu biokimia BD1.7. Di sini tadi ada kolesterol, TG, HDL, LDL. Kolesterolnya benar kata Mbak Linda, tinggi ya karena cut off-nya harusnya di bawah 200. Trigliseridanya juga tinggi, 476 karena cut off-nya standarnya itu adalah kurang dari 150. HDL-nya rendah karena memang standarnya harusnya lebih dari 45 dan LDL-nya di sini tinggi gitu ya karena lebih dari 100 ya, di sini 139 sehingga kita kategorikan dyslipidemia. Nah, identifikasi problem atau masalah. Tulis dulu aja problemnya atau masalah. Ini belum tentu jadi masalah gizi ya. Tulis dulu masalahnya. Jadi kita definisikan di sebelah kanan itu adalah masalah. Antropometri masalahnya adalah obesitas. Biokimia masalahnya adalah dyslipidemia. Ini baru masalah ya, belum tentu jadi masalah gizi. Karena yang akan kita declare di diagnosis itu adalah masalah gizi. Fisik klinis, tekanan darahnya tadi 180 per 110, betul ya kata Mbak Linda, ini masuk hipertensi, tepatnya di sini adalah stage 2. Lalu dietary kita punya FH 1.1 untuk total energi, karena ini masuk ke keseimbangan energi. Tadi kita lihat bagannya gitu ya, secara bagan dia masuk ke keseimbangan energi, di mana keseimbangan energi di situ kita bisa lihat ada energi, lemak, protein, KH, dan juga natrium. Ada 1.1, 151, 152, 153, 162. Sekali lagi semua harus dibandingkan dengan standar. Jadi ketika assessment, kita harus punya standar pada saat assessment. Punya standar pada saat assessment.
Di mana standar ini teman-teman dapatkan dengan menghitung kebutuhan kliennya. Berarti tadi dengan BB dan TB1, BB71 dan 160, teman-teman harus hitung dulu nih kebutuhan gizinya berapa. Setelah itu kita dapat kebutuhan energi, protein, lemak, KH, ya baru kita bandingkan. Oh ternyata 3.800 ini masuk kategori asupan energi berlebih. 105,5 untuk lemak. Maaf, ini ketukar tulisan saya ya. Kayak asupan lemak berlebih maksudnya. Ya, 152 protein, ini adalah asupan protein berlebih. Ya, KH-nya ini adalah asupan karbohidrat berlebih. Dan natriumnya asupan natrium berlebih. Lalu konsumsi fast food kita bisa lihat kurangnya kontrol makanan. Kenapa? Karena tadi 12 kali per minggu dia konsumsi hamburger, 5 kali per hari dia konsumsi minuman manis. Untuk riwayat personal, di sini usianya adalah 48 tahun, tidak ada masalah yang bisa kita definisikan karena usia bukan masalah gitu ya di sini. Hipertensi sejak 10 tahun, berarti masalahnya adalah riwayat penyakit hipertensi sejak 10 tahun dan tidak rutin konsumsi obat, kan? Kita masukkan juga sebagai masalah tidak rutin konsumsi obat. Nah, dasar dari masalah ini yang akan teman-teman declare atau teman-teman state menjadi diagnosis gizi. Oke ya. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi PES dan penentuan diagnosis gizinya? Sekali lagi, clue-nya adalah diperlukan integrasi dan analisis data assessment secara tepat. Makanya tadi, seperti yang sudah Mbak Linda assess tuh di depan, sudah di-assess secara tepat. Kita identifikasi problem atau masalah. Sekali lagi, ini baru masalah. Bisa masalah gizi, bisa masalah medis. Tapi kita udah punya daftar masalah. Daftar masalahnya adalah obesitas. Daftar masalahnya adalah dislipidemi. Daftar masalahnya adalah hipertensi. Daftar masalahnya adalah asupan energi berlebih, asupan protein berlebih, asupan lemak berlebih, karbohidrat berlebih, natrium berlebih, kurangnya kontrol makan, riwayat penyakit hipertensi sejak 10 tahun, dan tidak rutin konsumsi obat. Dari sini kita akan melakukan analisis. Analisis apa? Analisis problem, etiologi, sign, dan simptom. Ini yang kita perlu berpikir kritis di sini. Daftar masalahnya itu adalah asupan energi berlebih, asupan protein berlebih, lemak berlebih, karbohidrat berlebih, natrium berlebih, kurangnya kontrol makanan. Tentunya ini teman-teman dapatkan dari hasil pemantauan dong, dari hasil bertanya-tanya dong. Tadi dari hasil bertanya, sudah kedapat energi, protein, lemak, KH-nya berapa, natriumnya berapa. Sudah tahu pola makannya gimana. Pola makan ini ternyata dari hasil wawancaranya didapatkan dari makanan dan minuman. Kalau kita lihat IDNT-nya secara terminologi, semua terminologi untuk asupan energi berlebih ada, asupan protein berlebih ada, lemak berlebih ada, karbohidrat berlebih ada. Tapi kan kita nggak mungkin nulis satu-satu problemnya. Karena teman-teman akan punya, kalau semua energi, protein, lemak, KH, natrium dijadikan diagnosis gizi, teman-teman punya 6 diagnosis gizi. Itu sangat-sangat tidak efisien. Sehingga kita akan mengaitkan itu, akan menyatukan itu menjadi satu problem. Apa problemnya? Oh, asupan makanan dan minuman per oral berlebih. Tahu dari mana ini makanan dan minuman? Karena tadi kita sudah wawancara. Asupannya ini didapatkan dari makan dan minum. Tahu dari mana kalau dia oral? Karena tadi pasiennya datang ke poligizi dalam kondisi dislipidemi dan diwawancara serta dia tidak dapat enteral ataupun parenteral. Berarti dia oral. Bagian yang ada di sini teman-teman, yang di asupan energi sampai di bagian ini bisa kita terjemahkan menjadi satu problem, yaitu asupan makanan dan minuman per oral berlebih. Dari sini teman-teman bisa lihat, kira-kira dari problem yang ada, bisa nggak sih problem itu menjadi etiologi dari suatu problem lainnya? Kenapa ya makan dan minumnya itu nggak baik? Oh, ternyata makan dan minum yang nggak baik itu karena kurangnya kontrol makanan. Tahu dari mana kurangnya kontrol makanan? Tadi dari wawancaranya memang dia makannya itu tidak baik. Baru kita masukin sign dan simptom.
Kalau dia makan dan minum perolahan berlebih, tanda-tandanya apa ya? Oh, ternyata IMT-nya obes. Oh, di sini sudah masuk. Tapi yang kita masukin adalah data IMT dari assessment yang tadi. Oh, ternyata dia dislipidemia. Mau teman-teman tambahkan di sini dengan lengkap? Tadi berapa kolesterolnya, berapa trigliseridanya, berapa LDL-nya, HDL-nya, itu akan lebih baik. Karena ini nggak cukup ya, makanya saya cuma buat begini supaya bisa terlihat gitu ya. Itu akan lebih baik sekali lagi. Jadi dituliskan dengan angka dislipidemia, kolesterol sekian mg per dl, trigliserida sekian, LDL sekian, HDL sekian. Itu akan lebih baik. Asupan energi, protein, lemak, karbohidrat berlebih. Asupan energi berapa persen, protein berapa persen, lemak berapa persen, KH berapa persen. Itu akan lebih baik. Lalu mengonsumsi fast food seperti hamburger 12 kali per minggu dan minuman manis 5 kali per minggu. Satu calon diagnosis ketemu. Solve, selesai. Kita dapat itu dari masalah yang ada di sini. Dan kita dapat itu dari masalah yang ada di sini. Lalu di sini kita masukkan asupan natrium berlebih. Asupan natrium berlebih. Boleh nggak sih Bu, sebenarnya di asupan makan dan minum per oral berlebih itu kita juga masukin natrium jadi satu bagian di sini? Sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi sebenarnya satu diagnosis bisa selesai menyelesaikan permasalahan si pasiennya. Tapi kan tadi kita sedang belajar nih menyusun diagnosis, kita susun dulu nih satu-satu. Karena ini makanan dan minuman per oral, di sini kita fokus ke natriumnya atau mineralnya. Boleh nggak Bu kalau saya tulis asupan natrium berlebih? It's okay, boleh. Kita masukkan di sini asupan natriumnya berlebih. Ada di sini ya. Etiologinya mana? Kurangnya kontrol makanan. Tandanya mana? Oh, kalau dia natriumnya berlebih, otomatis dong itu akan mempengaruhi hipertensinya. Masukkan di sini sign simptomnya. Berapa tekanan darahnya tadi? Hipertensi stage 2 180 per 100 mmHg. Mana tandanya lagi kalau dia itu asupan natriumnya berlebih dan dia kurang kontrol makanan? Oh, konsumsi fast foodnya ini loh, hamburger di sini itu menjadi gambaran bahwa dia memang natriumnya berlebih dan kurang kontrol makanan. Boleh nggak Bu sebenarnya kalau dijadikan satu diagnosis saja? Tadi ya seperti saya bilang, boleh-boleh aja. Tambahkan asupan energi berlebih, di sini berapa energinya, proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen, KH-nya berapa persen, NA-nya berapa persen. Ini boleh, bahkan dia akan menjadi satu diagnosis saja sudah cukup. Lalu boleh nggak kalau seandainya kita belajar membuat diagnosis yang lainnya? Oke, kita belajar buat diagnosis yang lainnya di sini. Berat badan berlebih. Kayak ada ya, ini masuk bagian NC, nanti dilihat nutrition yang klinikal, yang klinisnya, pola makan yang salah. Etiologinya pola makan yang salah. Dari mana pola makan yang salah? Nanti kita akan declare di bagian bawah. Mana tandanya? IMT 27,7, dislipidemia, asupan energi protein lemak KH berlebih. Sebutkan berapa angkanya. Dia konsumsi fast food seperti hamburger bla 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 bla. Tuliskan di situ. Lalu di sini tadi masih ada yang kurang nih riwayat penyakit HT dan ini tidak rutin konsumsi obat. Boleh nggak kalau seandainya saya tambahkan di sini, saya tuliskan di sini jadi riwayat konsumsi HT, tidak rutin konsumsi obat, boleh-boleh saja ketika teman-teman buat diagnosis ini dan ini terlihat bahwa teman-teman akan menyelesaikan kurangnya kontrol makan tapi fokus ke dislipidemi dan juga hipertensinya. Ketika teman-teman jadikan satu di sini, ya sudah itu akan terlihat memang dislipidemia ada kaitannya dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dari sini, teman-teman sudah membuat diagnosis gizi berdasarkan identifikasi assessment yang di depan. Kita declare assessment yang menjadi problem, kita declare assessment yang menjadi etiologi, dan kita declare di sini menjadi sign dan symptom. Kayak sampai sini. Bisa difahami, teman-teman? Bisa difahami? Bisa, Iya, Ibu. bisa. Bisa ya, aman ya? Nah, Bu Desti, mohon maaf, ini waktunya tinggal sekitar 5-10 menit lagi. oke, siap. Terima Nah, kasih. ini nanti buat latihan ya teman-teman ya.
Kayak latihan di rumah, intinya saya kasih clue-nya aja. Seorang laki-laki usia 63 tahun datang ke RS dengan keluhan benjolan di lidah yang dirasakan 6 bulan yang lalu. Masih bisa makan bubur dengan lauk pauk, sayuran dan jus buah, walaupun porsinya mulai berkurang dari biasanya. 1 bulan terakhir benjolannya semakin membesar sehingga dia tidak bisa bicara dan menutup mulutnya. Sampai akhirnya hanya bisa konsumsi makanan cair lewat sedotan. Sehingga ketika diakses total asupan energinya itu hanya 1000 kilokalori. Diagnosis medisnya adalah CA lidah, dan berat badannya turun drastis sejak 6 bulan yang lalu dari 70 jadi 45 dengan tinggi badan 160, lemah, kurus, kehilangan lemak seputan. Nah, teman-teman punya data antropometri di sini. Antropometrinya itu terlihat ya dari berat badan yang saat ini 45, berat badan yang dipakai 45 ya, berarti ya dengan tinggi badan 160 cm. Jadi silahkan dihitung IMT-nya di situ. Lalu data penurunan berat badan dari 70 sampai ke 45 kilo, ini bisa teman-teman buat persentase. Jadi dibuat persentasenya. 70 dikurangi 45 itu artinya ada 25, betul ya? 25 berarti kita akan 25 per 70 dikali 100%. Akan terlihat berapa persen penurunannya. Persentase ini bisa sebagai gambaran tingkat malnutrisinya dia. Silakan ya. Itu di antropometri. Lalu di biokimia tidak ada biokimia di sini. Lalu untuk fisik klinisnya di sini, teman-teman bisa lihat di fisik klinisnya pasien terlihat lemah, kurus dan kehilangan lemak sukutan. Itu masuk kategori fisik klinis kayak lemah, kurus dan kehilangan lemak sukutan. Karena kurus itu memang bisa dilihat dari permukaan tubuh atau dari penampakannya. Makanya masuk di fisik dan klinis. Dietary-nya, teman-teman bisa lihat di situ secara dietary, memang ada perubahan bentuk makanan dari yang awalnya lunak, bubur ya, tapi sekarang dia berubah menjadi makanan cair. Kenapa makanan cair? Karena di situ ada keterangan sulit berbicara dan menutup mulutnya. Hanya bisa mengkonsumsi makanan cair lewat sedotan sedikit demi sedikit. Berarti ada kesulitan menelan. Kayak dengan di situ dietary-nya terlihat asupannya inadequat semua. Kayak baik itu untuk energi, protein, lemak, dan KH. Silakan buat daftar masalahnya dari antropometri, apakah dia masuk malnutrisi gitu ya. Lalu karena di NI nanti NI juga bisa jadi diagnosis malnutrisi, bisa jadi diagnosis NI ya, karena di NCPT yang terbaru malnutrisi masuknya ke NI. Kalau yang lama masuknya di NC. Nah, nanti dilihat lagi tuh malnutrisi etiologinya apa yang bisa dipakai, sign simptomnya apa yang bisa dipakai. Jangan-jangan cuma satu diagnosis malnutrisi aja selesai. Jangan-jangan. Atau kita tambahkan di situ karena ada kesulitan menelan. Dan ini nanti menjadi dasar intervensi. Kesulitan menelan masuk ke NC. Karena tadi ada perubahan bentuk makanan. Ada sulit menutup mulut dan ada lewat makanan cair lewat sedotan sedikit demi sedikit. Nanti dilihat tuh secara IDNT-nya. Kesulitan menelan, definisinya apa, etiologinya apa yang bisa masuk di sini. Tanda dan gejalanya apa yang bisa masuk. Oh, 2 diagnosis selesai jadi intervensi. Itu menjadi dasar intervensi. Kurang lebih begitu. Saya tidak akan bahas detail intervensi karena tadi target kita sampai ke interpretasi. Intinya ini adalah tindakan terencana untuk mengubah perilaku, lalu kondisi lingkungan ataupun aspek status kesehatan terkait gizi. Intervensinya diarahkannya ke etiologi. Sekali lagi, kalau tidak bisa ke etiologi, kita berfokus pada perbaikan sign dan simptom. Ini 4 domainnya, ND, E, C, dan RC. Nutrient Delivery, Education, Counseling, dan juga Coordination of Nutrition. Yang terakhir, Monef, ini mengevaluasi keberhasilan intervensi yang dibandingkan itu adalah keberadaan problem gizi sebelum dan sesudah intervensi. Nah, itu yang harus teman-teman lihat. Problem gizinya bagaimana sebelum dan sesudah intervensi. Ini yang akan teman-teman tulis gitu ya. Di bagian rencana monitoring evaluasi dan dasarnya bisa dilihat dari sign dan simptomnya. Tadi kalau memang yang mau di Monef itu adalah misalkan tadi di status kelebihan berat badan, berarti nanti status gizinya, tapi yang di Monef adalah BB-nya, berat badannya, dengan target seperti apa. Ini kurang lebih untuk monitoring, nanti beberapa referensi yang bisa dibaca lagi. Dan mungkin karena tinggal 5 menit, saya cukupkan. Terima kasih Mbak Anissa, saya kembalikan kepada Mbak Anissa.